Bisakah menikah lagi tanpa ada akta cerai? Jawabannya tidak bisa. Kalau dia Halo rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keadilan. Rekan-rekan semua, kali ini saya membuat video yang terkait dengan ada satu pertanyaan yang menggelitik. Pertanyaan itu seperti ini. Bisakah menikah lagi tanpa ada akta cerai? Bisakah menikah lagi tanpa ada akta cerai? Nah, pertanyaan ini pernah saya dapat dari seseorang yang sudah menikah, namun dia pisah dari pasangannya, tetapi belum pisah secara resmi, dalam artian belum dipisahkan dalam konteks hukum negara. Artinya belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perkawinan mereka itu putus karena perceraian. Kemudian karena dia ngebet ingin nikah lagi, dia bertanya apakah saya bisa menikah lagi sementara saya belum sah cerai. Artinya belum punya akta cerai. Nah, untuk itulah video ini saya buat. Sebelum menjawab substansi pertanyaan apakah bisa menikah lagi tanpa ada akta cerai, perlu kiranya kita mengulas sedikit lembaga apa saja yang berwenang menerbitkan akta cerai. Nah, di Indonesia itu sudah diatur. Khusus untuk umat muslim, akta cerai itu diterbitkan oleh pengadilan agama setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara untuk mereka yang non-muslim itu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum terkait dengan perkawinan yang diputus karena perceraian. Nah, dua lembaga ini saja yang sepengetahuan saya berwenang untuk menerbitkan akta cerai. Selebihnya itu tidak ada. Pertanyaannya, kenapa pengadilan agama bisa berwenang menerbitkan akta cerai? Bukankah itu urusan kependudukan gitu? Nah, dasar hukum pengadilan agama menerbitkan akta cerai ini dapat kita jumpai dalam ketentuan pasal 84 ayat tentang peradilan agama. Undang-undang tentang peradilan agama. Bunyi lengkapnya saya kutip seperti ini. Akta cerai diberikan kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diberitahukan. Dalam konteks ini, pengadilan agama lah yang memberikan akta cerai dan juga menerbitkan akta cerai khusus untuk mereka yang beragama Islam ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diajukan kepadanya. Oke, selanjutnya, apa dasar hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan akta cerai? Dasar hukum ini bisa kita jumpai di pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini pada pokoknya berbunyi seperti ini. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2-nya seperti ini. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Dari situ kita sudah ketahui bahwa yang punya kewenangan menerbitkan akta perceraian satu pengadilan agama, khusus mereka melakukan perceraian di pengadilan agama, itu khusus untuk umat muslim. Terus yang kedua, Dinas Pencatatan Sipil, itu untuk mereka yang non muslim, yang pengajuan sengketa perceraiannya itu di pengadilan negeri. Nah, sekarang kita beralih ke substansi pertanyaan, bisakah menikah tanpa ada akta cerai terlebih dahulu? Dalam konteks ini, menikah secara resmi yang diakui oleh negara, yang diakui sesuai dengan ketentuan hukum positif atau hukum nasional di Indonesia.
Konteks pertanyaannya seperti itu. Kalau nikah siri dan segala macam itu beda lagi. Oke? Perlu dipahami bahwa akta cerai ini adalah akta otentik yang membuktikan secara hukum bahwa seseorang itu telah bercerai. Saya ulangi lagi, akta cerai ini adalah akta otentik yang membuktikan secara hukum bahwa seseorang itu telah bercerai. Oke, itu dulu. Nah, sehingga perceraian dengan pasangan dianggap sah secara hukum apabila telah ada akta cerai. Oke, kita sedikit mengulas di kompilasi hukum Islam. Pasal 15, pasal 115 kompilasi hukum Islam menyatakan seperti ini. Perceraian sah apabila dilakukan di depan persidangan. Perceraian sah apabila dilakukan di depan persidangan. Oke. Nah, sehingga dengan kata lain, perceraian ini tidak sah apabila tidak dilakukan di depan persidangan. Oke, itu dulu. Nah, selanjutnya, apabila perceraian itu dilakukan di depan persidangan dan kemudian putusan itu berkekuatan hukum tetap, maka diterbitkanlah akta cerai. Oke, kalau kita mau menghubungkan pertanyaan tadi dengan syarat perkawinan di KUA misalkan, kantor urusan agama. Salah satu persyaratan untuk menikah apabila dia janda atau duda, syaratnya itu adalah akta cerai asli dari pengadilan. Salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan melalui kantor urusan agama, salah satu persyaratannya itu adalah akta cerai asli apabila Anda seorang duda atau janda. Nah, sehingga apabila Anda mengatakan sudah bercerai namun tidak dapat menunjukkan akta cerai, maka hal itu tidak diakui oleh undang-undang, sehingga para pihak yang tidak dapat membuktikan perceraiannya dengan akta cerai maka masih terikat dengan tali perkawinan dan dilarang oleh undang-undang untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini jelas tergambar dalam ketentuan pasal 40 huruf A kompilasi hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan tanpa akta cerai merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Oke, berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat pasal 71 huruf C kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang perceraiannya juga dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dapat dibuktikan dengan akta cerai berdasarkan pasal 8 kompilasi hukum Islam. Oke, nah sebagai kesimpulannya, untuk menjawab pertanyaan apakah bisa menikah lagi, bisa melangsungkan perkawinan lagi tanpa akta cerai, jawabannya tidak bisa kalau dia nikah resmi secara negara. Oke, kenapa? Karena salah satu persyaratan untuk melangsungkan perkawinan di KUA itu untuk janda dan atau duda dipersyaratkan harus ada akta cerai. Apabila itu tidak ada, maka tidak boleh melangsungkan perkawinan. Dan apabila melangsungkan perkawinan itu dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Oke, apabila ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.